Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji nama Tuhan, shalom. Kurang kencang, shalom. Haleluya. Hari ini semangat ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada tim dari Malang. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Jadi mohon untuk memperkenalkan diri. Monggo Pak. Ya, sini. Pertama Bapak. Ya, saya Guspito dari Kota Malang. Kenalkan saya juga Pak. Hah? Ya sudah Sebutkan saya juga. Kami Pastor Rudi, ini istri Jenjen. Kami pelayanan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang Pak. Begini kami di tempat ini ada jemaat ribuan di sini ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetapi kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah saja pada pagi hari ini. Kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Mari kita naikkan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini yang sudah kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami, keluarga kami, hamba-hambamu dari Malang. Tuhan sudah menyertai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami percaya pertemuan ini karena koneksi ilahi yang dari Tuhan. Ini tidak suatu kebetulan, tapi Tuhan boleh menambah relasi kami, menambah persaudaraan kami di dalam Tuhan. Tuhan, mari urapi, kuduskan, ampuni segala dosa kami, supaya pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami boleh menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang hidup, khususnya pelayan-pelayan Tuhan yang berbahagia, baik WL, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, operator, dan persembahan berdoa syafaat. Tuhan menguduskan setiap kehidupan kami, supaya pelayanan kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Bahkan kami rindu ibadah kami juga menjadi berkat bagi lingkungan kami yang mendengarkan. Mereka boleh merasakan damai sejahtera yang dari surga. Mereka boleh menerima Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah ini, kami taklukkan, kami perintahkan mereka pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, melawat, memberkati kami, melindungi pada kami. Alat-alat yang kami gunakan, Tuhan juga memberkati dan kepada apapun. Bahkan saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan mengampuni, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Mari kita pujikan segala puji syukur. God
Saya persilahkan. Terima kasih. Amin. Amin. Saya mau bersaksi semalam kaki saya itu kenapa ya gini, tak enak gitu. Terus saya ingat kita ulangan pasal 28 perkataan tutup. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya salah saya minta ampun. Baik, saya mau turut firman Tuhan. Saya mau jalani, ya. Saya akui segala kesalahan saya di hadapan Tuhan. Akhirnya sembuh. Puji Tuhan, sekarang sudah bisa berdiri dengan baik. Luar biasa. Haleluya. Saya mau tutup kesaksian ini dengan satu pujian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak biarkan kakiku goyah, penjagaku tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Saya tidak banyak-banyak nyanyi, nanti lagunya habis. Firman Tuhan jauh lebih penting daripada ujian saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang menyambung saksian dari mungkin. Oh ya, wis. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Perkenalkan dulu ya, tadi sudah dikenalkan, itu Pak Dr. Puspito. Saya adalah Pak Rudi Ramawan. Saya rekan sekerja dari Pak Dr. Puspito. Kalau Pak Dokter ini seorang dokter yang luar biasa dipakai Tuhan. Sedangkan saya ini seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Saya pengusaha, saya nggak asing lagi di Wonosalam ini karena beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 10 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu saya pernah tinggal di Wonosalam, di Galendowo, di Medowo. Saya mencari cengkeh di sini, Bapak Ibu Saudara. Sini kan tempatnya. Tapi sudah lama itu. Terus saya kesini lagi pelayanan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya dulu sebelumnya juga pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya seorang pengusaha, mengalami suatu peristiwa, namanya pengusaha ya, jatuh bangun itu biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika sebelum pandemi itu melanda, saya boleh mengalami suatu peristiwa keadaan di mana usaha kami itu jatuh Bapak Ibu Saudara, sudah terpuruk. Saya seorang pengusaha konveksi, karena suatu peristiwa sehingga konveksi ini diambil alih oleh perusahaan dari Jakarta, sehingga saya tidak bisa bekerja lagi. Barang-barang yang kami suplai itu numpuk di rumah. Itu membuat hati kami, membuat saya menjadi terpuruk Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, saya jatuh, pabrik, gudang, semua saya lepas semua. Bahkan minus. Ada teman saya satu profesi
dikonveksi di Malang itu juga mengalami kejatuhan yang sama seperti saya. Seperti tiba-tiba, jadi utang menumpuk, semua menumpuk. Sepertinya hopeless. Bahkan saya ngomong, wis Tuhan aku gak pelayanan. Seperti ini aku pelayanan. Seperti itu saya jatuh Bapak Ibu Saudara. Terpuruk, nol, bahkan minus. Tapi saya kenal dengan Pak Dokter ini yang memberi semangat saya, wis diajak dolin-dolin, nah diajak keliling-keliling Bapak Ibu Saudara. Saya ketakutan karena saya tidak bisa memikirkan masa depan saya. Keuangan sudah tidak ada, saya harus berpikir kerja juga. Mau kerja apa zaman seperti itu ya. Covid melanda semua. Bahkan teman-teman saya yang bekerja seperti saya itu karena sampai depresinya mikir berlebihan, jatuh habis terpuruk sampai meninggal. Bapak Ibu Saudara, saya pun juga takut, was-was, hati kami itu sakit. Singkat cerita, saya diajak oleh Pak Dokter Puspito ini jalan-jalan pokoknya. Saya ke suatu desa. Suatu ketika, karena saya sudah nggak ada kerjaan, yang namanya orang pokoknya ikut melok aja. Suatu ketika saya waktu ke desa itu ada teman saya ada di desa itu ada produksi menanam buahnya tanaman yang namanya terong Belanda. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang tahu dikasih Tuhan, terong Belanda. Singkat cerita, saya tanya apa ini Pak terong Belanda? Saya nanam ini sudah puluhan tahun tapi nggak ada laku-laku. Saya itu sampai dibawa pulang. Wah, coba saya pasarkan Pak. Saya pasarkan itu nggak laku-laku Bapak Ibu Saudara. Memang nggak ada yang laku, aneh gitu loh. Singkat cerita, karena saya ini orang sudah nggak kerja, stres ya. Namanya orang stres, Pak boleh kebun terong Belandanya ini saya video Pak. Oh monggo. Nah saya istilahnya kalau sekarang itu YouTuber dadaan, seperti itu. Saya dengan Pak Dokter ini seperti ini, jadi YouTuber seperti ini. Nah, dan saya ikut bikin YouTube, saya video namanya terong Belanda itu, terus saya video bagi Bapak Ibu Saudara yang mau membutuhkan terong Belanda silakan hubungi saya. Wah, kayak gitu. Saya punya kebun ini 36 hektar, siap untuk mensuplai Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bisa menghubungi nomor telepon saya. Saya kasih tuh Bapak Ibu Saudara, percaya diri ya supaya ongedan lah. Namanya orang stres ya. Terus saya upload Bapak Ibu Saudara, singkat cerita saya upload. Pokoknya saya upload ya, pokoknya upload. Singkat cerita dari saya upload itu Bapak Ibu Saudara, saya ada seseorang pengusaha yang melihat hal itu yang biasanya dia beli, dia kontak nomor telepon saya. Pak, Bapak bisa suplai saya itu berapa Pak kira-kira kalau saya ngambil? Bahwa saya dengan PD-nya saya bisa 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo siap saya. Saya biasanya kirim kemana-mana, padahal belum pernah ngirim itu loh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya diri, loh Pak, saya kebutuhannya bukan segitu loh Pak. Waduh kebanyakan ini saya. Ya maaf, saya kirim berapa saja bisa. Saya itu biasanya kalau sekali ngambil bisa 3, 4, 5 kintal Pak. Waduh, saya bilang gitu. Bisa Pak? Wes bisa Pak. Saya coba, saya kirim 50 kilo saat pertama itu. Cocok dia. Dengan harga yang cocok itu, akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya bilang ke petani saya, Pak ini barangnya cocok Pak, saya beli Pak. Pertamanya, gak usah dibeli Pak, itu aku stres di bawaan. Enggak Pak, saya beli Pak dengan harga segini karena saya sudah dapat Pak. Wah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, dari yang stres itu Tuhan pulihkan, sekarang jadi kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya itu setiap saat, setiap hari bisa ngirim 2-3 kintal setiap hari, setiap saat. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, ketika ada rasa takut menghantui kita, ketika kita terpuruk apapun itu, jangan pernah kita menyerah oleh keadaan. Amin. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus, bahwa segala hal yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya itu, maka percayalah apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Asal hidup kita itu mau melangkah, asal hidup kita itu mau berserah kepada Dia.
Amin. Percayalah, apapun kondisi keadaan kita, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau melangkah, Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, singkat cerita saya, nanti biar Pak Dokter sendiri yang memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara, firman yang menguatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut dengan satu pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. sebab Engkau Orang yang tahu yang terbaik di dalam
sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau peduli denganku. Yesus, kau perhatikanku. Jangan pernah terlambat tolong aku.
bagi kami. Itu yang kami imani sebagai anak-anak-Mu. Saatnya kami akan belajar firman-Mu kembali yang boleh menguatkan kami. Jemaat tempat ini yang boleh semakin hari semakin mencintai Engkau dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga, dan biarlah segala hormat, segala pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Masiah penebus kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bersuka-cita sekali ya. Terima kasih banyak atas kesempatan Pak Gembala dan dia juga yang memberikan untuk kami di tempat ini. Nggak tahu bagaimana caranya dari sini. Tadi sudah dikenalkan ya, kalau saya tiap hari itu memang kerjaan saya nyutik. Dulu saya dokter tapi nyambi, membantu sekarang balik, membantu nyambi dokter. Jadi kalau ada tugas saya tinggalkan. Jadi hari Senin pun besok saya masih ada pelayanan, saya tinggalkan. Kenapa? Karena Tuhan baik dari apa yang saya pikirkan. Ya, puji Tuhan lah. Kita akan lihat ya, bisa di sini ya. Kita lihat ini adalah suatu beban masalah. Saya katakan beban itu karena apa? Berat banget. Kita masing-masing punya masalah, pasti lah, nggak mungkin enggak. Tapi ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. Masalah kecil contohnya ya, misalkan kita tadi mau kesini mandi, mau sikat gigi, pasta giginya habis. Itu masalah juga. Ya apa caranya? Ya, itu masalah ringan. Kita cari di toko terdekat, beli selesai. Masalah mulai sedang. Waktu ini naik kendaraan, sepeda motor atau bocor bos. Padahal waktu ini sudah mepet, itu sudah mulai sedang. Apalagi yang tugas pelayanan. Saya dulu pernah jadi WL juga. Satu naik ambulan, ada kemana-mana naik ambulan. Jadi waktu tugas worship leader, waktunya 1 jam sebelumnya sudah sampai situ harus berdoa dulu. Tapi mepet banget, bocor. Waduh. Kenapa? Karena mungkin doa kita. Itu masalah yang sedang. Ada masalah yang paling berat yang boleh kita katakan seperti beban masalah. Kayak orang Jawa bilang. Contohnya apa? Kalau kita sudah misalkan didiagnosa penyakit yang kanker stadium 4 yang sudah tidak ada harapan. Tadi Pak Budi menyampaikan kesaksian bahwa dia drop waktu pandemi usahanya habis. Tapi ada teman satu lagi yang sepelayanan dengan saya lebih habis lagi. Betul-betul habis, sampai jual rumah, jual mobil, semuanya habis. Ini masih mending kalau saya lihat, saya ketawa aja, masih ada yang lebih parah dari dia. Tapi Tuhan pulihkan itu. Itu masalah yang cukup berat. Tapi masalahnya ya, kita punya janji firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan sebagai penolong. Berarti kan dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dari kejaman-kejaman dia terbukti sebagai penolong yang luar biasa. Yang kita lihat saat ini ya, tadi pujiannya bicara soal pertolongan, kesaksian tadi juga berbicara soal pertolongan, betul ya. Orang yang ditolong pasti orang itu punya masalah. Kalau saya tidak punya masalah, saya nggak perlu pertolongan. Dan pertolongan Tuhan yang sangat hebat sepanjang sejarah adalah ketika kita punya masalah dosa. Dan dihapuskanlah dosa itu melalui darah yang tercurah. Dan kita bicara soal masalah sehari-hari. Jadi temanya hari ini adalah pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mengerti pertolongan Tuhan itu bagaimana? Yang kita tahu pertolongan Tuhan bukan pertolongan biasa-biasa saja, tetapi pertolongan Tuhan yang tadi katakan tidak terlambat. Pertama, yang kedua, pertolongannya itu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kan seperti itu. Pertolongan begitu ajaib. Dan kita sebagai anak Tuhan, orang percaya harus mengalami ini. Dan sudah mengalami ini ternyata berkali-kali. Kenapa saya katakan berkali-kali? Karena kesusahan orang benar, kemalahan orang benar itu banyak apa sedikit? Banyak. Dan kan Mas Nur mengatakan demikian, kemalahan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Artinya kita boleh kalau Tuhan setiap saat, karena kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahan lagi.
Jadi kalau ikut Tuhan, kita jangan berpikir kok susah lagi, besok susah lagi. Memang sudah ditulis. Kita punya kesusahan masing-masing setiap hari berbeda. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Jadi bagaimana pertolongan Tuhan? Ada dua, dari sekian banyak cara Tuhan menolong kita. Saya sebutkan hanya ada dua saja. Juga bisa. Yang pertama ya, ketika kita punya masalah yang begitu berat, yang saya katakan tadi, kayak sampai berat banget. Ada yang pernah kali masalah sampai kita kepikiran nggak bisa tidur. Jadi saya ini beberapa kali, bahkan sering kali lah. Ada seorang ibu yang berobat saya periksa tekanan darah 240 kali 240 per 190, saya kaget. Bu, mikir apa bu? Saya langsung mikir gitu. Orang tanya gini, kok tahu dokter? Ya biasanya gitu, orang kan bilang kecuali mikir balik ini. Lah mikir mantuku ini nggak kerja, cuma duduk-duduk tok. Istilah Jawa ini apa ya? Ngeroki wangi anakku. Jadi anaknya, waduh ya apa mikiran sampai darah ini berat banget. Ya dulunya kerja di PHK, itu masalah berat saja dan keluarga. Dan itu buahnya sekarang kali saya dapatkan. Jika saya pelayanan saya fokus ke orang-orang itu, saya berikan katakan konsultasi. Jadi kalau anak tua saya berikan motivasi untuk dia lebih percaya firman. Jadi kalau kita punya masalah yang berat, yang pertama yang Tuhan lakukan, kita berseru, Tuhan tolong. Saat itu juga, saya katakan saat itu juga Tuhan ambil masalah itu. Itu yang pertama. Jadi beban berat masalah langsung hilang. Contohnya apa? Kita ingat perempuan 12 tahun perdarahan. Mohon maaf itu nggak jelas, tetapi kalau kita sedikit sebenarnya perempuan ini kena penyakit yang haid tidak selesai-selesai, menstruasi tidak selesai-selesai, perdarahan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi bisa bayangkan saudara-saudara Tuhan, 12 tahun. Saya ini terima beberapa orang. Lu sakit apa Bu? Ini 2 minggu, haid saya kok nggak selesai-selesai. Baru 2 minggu aja bingung. Dan perlu direnungkan ya. Waktu itu mohon maaf, tidak ada pembalik. Sekarang kan enak, buahnya macamnya. Bayang ganti berkali-kali kain itu sehari berapa kali saudara? Itu 12 tahun, bukan sebulan, 12 tahun. Masalah cukup berat. Tapi ketika dia berkata, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan tidak pakai lama. Ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, langsung hilang. Dan saya percaya setiap kita menginginkan hal seperti itu, benar nggak? Betul nggak? Mungkin kita ingin dironkan untuk Aisyah. Nggak mungkin. Saat ini juga gitu. Kita ingin ketika kita bersyukur Tuhan, saat itu juga masalah kita hilang. Tapi kita akan bersalah lagi nanti. Yang ingin saya sampaikan bahwa seperti ini. Ketika kita punya masalah, kita berseru pada nama Yesus. Saat itu juga, saya katakan saat itu juga Tuhan mendengar dan Tuhan jawab kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menolong kita. Jadi seperti orang kena beban berat, next. Nah ini seperti Raja Daud ya. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Seperti itu. Ratapan Tuhan kenapa? Dia jangan masalah beban berat diubah Tuhan, dibuat Tuhan menjadi tari-tarian. Harusnya orang Kristen setiap saat seperti itu. Kenapa? Masalah yang terbesar adalah dosa tadi. Tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Jadi ketika kita percaya Yesus, sebenarnya kita sudah mendapat jaminan keselamatan. Kami itu masalah paling besar manusia. Tiba jadi tari-tarian. Ada satu contoh lagi selain apa tadi, perempuan 12 tahun perdarahan. Next ya. Nah ini ketika bangsa Israel dikejar oleh orang Mesir yang pimpinan Fir'aun, dikejar, ada masa di belakang, di depan ada laut terberam. Bisa tidak sendiri di sini. Dan bangsa Israel berseru karena nama Tuhan. Dan secara singkat dan mengatakan bahwa Musa angkat tongkatmu belah. Ada angin timur. Wus. Tidak pakai lama saudara. Di depan masalah begitu beratnya, langsung dibelah Tuhan. Ini bukan khayalan, bukan dongeng, benar terjadi. Benar terjadi. Jadi ini dilakukan bangsa Israel berjalan, dikatakan di tanah yang
kering. Alkitab mencatat mungkin 3 kali atau 4 kali. Saya lupa, 3 atau 4 kali. Ketika laut itu dibelah kiri dan kanan menjadi tembok, mereka berjalan di tanah yang kering. Ada yang pernah ke laut? Atau yang belum pernah? Kalau saya ini jauh di laut ya. Saya tiap bulan ke laut karena ada pelayanan di dekat pantai sana. Dan saya tidak menjumpai kalau laut itu surut, apa itu daratannya kering, nggak pernah jumpai. Saya nyemek-nyemek. Apa bahasa Indonesia ini? Ya, pokoknya basah seperti itu, nggak mungkin kering. Tapi ini Tuhan melakukan pekerjaannya. Ya, membawa mujizat, masalah di depannya langsung hilang dan menjadi tanah yang kering. Artinya apa, saudara? Artinya pertolongan Tuhan itu sempurna. Jadi kalau kita punya masalah, jangan takut. Betul-betul dibuat Tuhan kering, selesai, tas. Dan kita ingin seperti karena apa? Karena kita ingin pertama kali kita bersyukur, langsung kita mendapatkan pertolongan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, nah ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti, karena kita inginnya yang pertama, kita menginginkan yang kedua. Apa itu? Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Masalah itu tetap ada. Tetap ada, kita punya masalah tetap ada. Kita bersyukur pada Tuhan, kita pengen masalah hilang, tapi tetap masalah ada. Namun, nah perhatikan, Tuhan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Nah ini luar biasa yang jarang orang tahu, tapi seringkali orang menyanyikan lagu ini. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Teruskan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Tetap percaya Tuhan setia. kita seringkali menyanyikan itu, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, kalau Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan, aku tahu apa itu lapar dan kenyang. Artinya Paulus mengalami itu. Jadi masalah ketika dia lapar, dia mengalami kelaparan, tapi Tuhan memberi kekuatan untuk dia menanggungnya. Dia mengalami kemiskinan pernah, kapal karam pernah, ketelanjangan pernah, itu kesaksian Rasul Paulus sendiri. Tapi Tuhan memberi kekuatan bagi dia. Di dalam kitab Daniel ya, ini ada klik next. Kita tahu ya ada 3 orang Ibrani. Saya lebih suka menyebut Hanania, Misael, Asaria. Kenapa? Karena arti dari nama itu arti yang luar biasa dibanding Sadrak, Mesak, Abednego ya. Kenapa saya Mesak, Abednego? Kan nama pemberian dari Raja Babel. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego Hanania, Misael, Asaria dari ibu Ibrani. Namanya sangat bagus sekali artinya. Tapi kita bahas ini. Ketika waktu itu mereka disuruh menyembah patung buatan Nebukadnezar, semuanya tunduk ketika mendengar bunyi-bunyian. 3 orang ini tetap berdiri tegak, walaupun mungkin ratusan ribuan namanya orang berdiri tegak kasih tahu. Dan singkat cerita, tentu saja berisiko masalah cukup berat nyawa mereka. Alkitab menulis apinya dinyalakan 7 kali lipat. Satu kali aja sudah menggosongi, matikan orang, apalagi 7 kali lipat, bahkan melempar pun mati. Kita tahu, kalau Tuhan berbuat hal yang sama seperti Dia memberikan pertolongan pada orang Mesir, pasti ketika dilempar apinya itu yang dipadamkan, betul ya? Jadi masalahnya dihilangkan pasti. Tapi Tuhan tidak berbuat seperti itu. Saat itu justru apinya tetap ada, masalah tetap ada, tapi mereka jadi dalam tanda kutip sakti-sakti, diberi kekuatan untuk menanggung dari nyala api itu. Nah, bisa paham di sini ya. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Jadi kalau kita punya masalah berat, Tuhan bisa menolong kita dengan cara kedua ini. Punya masalah berat, tapi nggak hilang-hilang. Jangan pikir nggak hilang, Tuhan sudah menolong kita. Kita diberi kekuatan untuk kita menanggungnya hari demi hari. Kakak saya yang nomor 3, waktu umur 42 tahun, ya. Saya ini anak nomor 4. Dia dipanggil Tuhan. Waktu itu dengan anak yang masih kecil tadi. Sepertinya kita berontak, Tuhan kenapa terjadi?
Waktu itu dia memang sakit jantung. Dan saya sebagai adiknya juga meriksa dia, lebih baik jangan pulang pergi Malang Surabaya, waktu itu kerja di Surabaya. Tapi karena sesuatu hal dia harus tetap kerja di Surabaya. Ya sudah, akhirnya capek, cari jantung, kaki bengkak, dipanggil Tuhan dengan umur yang 42 waktu itu. Kita tahu, waktu itu kita bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong dia waktu dia sakit? Kami dari keluarga yang melayani Tuhan semua. Tidak ada hari tidak ada pelayanan, selalu ada pelayanan. Karena papa saya seorang gembala sidang, jadi kita bergumul, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong? Waktu saya tidak mengerti. Tapi ketika saya membaca ini saya mengerti, masalah boleh tetap ada. Tapi dia menolong hari ini ya. Istri dan anaknya sudah mapan. Walaupun suaminya sudah tidak ada, anaknya sudah bekerja dan kuliah. Bisa, nyatanya bisa diberi kekuatan untuk menjalaninya. Waktu itu pertama dia pikir, terus waktu ini bisa nggak kerja, hanya suaminya kakak saya. Terus ya apa nanti kalau suami atau kepala keluarga meninggal, ya apa kerjanya? Tapi Tuhan pelihara dia dengan cara ajaib, membuat saya terbuka mata. Ini pertolongan Tuhan. Bukan harus orang sakit juga kan sembuh, bukan harus seperti itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Kita perlu sebagai kesimpulan 2 orang ke depan ya, 2 orang terserah siapa saja. Saya beri ilustrasi sebagai penutup. Ada dengan 2 orang, nggak apa-apa silakan. 2 orang saja sebagai ilustrasi nggak apa. Silakan Pak. Satunya lagi nggak apa. Kita lebih jelas lagi ya. Satu lagi. Silakan bawa itu satu lagi. Seperti bawa beban ya di pundak tadi. Satu. Ya satu. Iya, ya. Supaya kita bisa mencerna apa satu. Ini Pak siapa? Yosi. Pak Yosi. Ayom. Pak Ayom. Oke. Bawa beban seperti berat tadi ya. Ya, oke. Saya nggak bongkok Pak, berat banget. Pak Yosi ini bersebatan Tuhan, masalah pun sangat berat. Istriku sakit, contohnya ya, sakit parah. Tolong Tuhan, aku nggak punya biaya untuk mengobatkan ke rumah sakit. Tolong Tuhan, Tuhan bisa berbuat seperti yang pertama, langsung diangkat ini. Langsung diangkat, enteng. Enteng maksudnya apa? Istrinya yang sakit langsung sembuh, nggak perlu lain-lain, langsung sembuh karena dipersebar Tuhan. Ini lain lagi. Ini juga Tuhan tolong, istri itu juga sakit Tuhan, aku gak punya biaya untuk mengobatkan dia. Istrinya tetap sakit, tapi Tuhan dengan cara ajaib dia memberi berkat pada dia sehingga dia bisa mengobatkan. Paham ya? Dia bisa mengobatkan sampai selesai ini. Tadi yang sadar Mesa Abednego tadi tidak selamanya tidak berapi, akhirnya lolos ya. Demikian juga ini, istrinya tetap sakit, tapi akhirnya sembuh. Dan Tuhan memberi biaya untuk bapak ini. Pak Ayom ya. Ya ini silakan bawa ini. Supaya ini bisa dan masalah ini yang silakan bawa nggak apa-apa. Masalahnya akan menjadi berkat bagi kita. Jadi sudah tahu ya, setiap masalah kita alami sebenarnya berkat bagi kita. Nanti buka sendiri ya. Benar khusus untuk ibu-ibu itu. Ada ibu-ibu nggak ada, silakan. Ini saya sampaikan karena saya alami sendiri sudah. Setiap apa yang saya alami masalah yang cukup berat ternyata itu berkat bagi saya, membentuk karakter saya lebih mencintai Tuhan. Jadi jangan takut ketika kita punya masalah. Tuhan penolong kita yang ajaib, Tuhan penolong kita yang tidak pernah terlambat. Jadi ketika kita bersyukur padanya, jangan berpikir Tuhan aku sakit, langsung Tuhan ambil sakit. Belum tentu. Sakit tetap ada, tapi kita menjalaninya bersama Tuhan. Dan ada keluarga yang mengalami permasalahan, anak-anak bandel, nggak nurut, apa bahasa Jawa ini, dablek gitu ya. Berdoa, nggak langsung Tuhan buat karakternya berubah, nggak langsung. Jadi ada kekuatan untuk kita menjalaninya sampai anak itu berubah. Jadi tidak selamanya langsung Tuhan angkat masalah kita, tapi Tuhan beri kekuatan untuk kita menanggungnya sampai membentuk karakter kita sendiri, tahu betapa baiknya dan ajaibnya Tuhan kita. Dia ada 2 hal, saya undang untuk Pak Gembala dia main buat ya musik, BL singer juga. Pertolongan Tuhan ada 2. Ketika kita berseru padanya,
masalah langsung hilang. Ini kita ingin seperti, tapi tidak selamanya seperti itu. Yang kedua, masalah itu tetap ada. Masalah itu tetap ada, tetapi kita diberi kekuatan olehnya untuk menanggungnya. Sehingga kita masih memiliki harapan di dalam Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kita katakan dengan iman, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Dia yang menopang kita, haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kau
Bapa di surga, Bapa yang kudus dan mulia, kami datang saat ini Tuhan. Dalam saat ini membuka mata rohani kami ketika kami punya masalah, beban yang begitu berat hidup kami, apapun masalah kami, masalah keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah kesehatan, sakit penyakit. Ketika kami datang kepadamu saat ini berseru manggil nama Yesus, 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 Engkau mendengar dan menjawab kami. Dan tidak selamanya selalu masalah itu dihilangkan. Tapi kami lihat melalui firman-Mu, Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami menanggungnya sampai masalah itu selesai. Terima kasih Bapa. Biar kami tetap setia hari demi hari di hadapan Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau hari demi hari lebih dan lebih lagi Tuhan. Sekarang itu kami jadi terang di mana kami berada, supaya melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau berkati cuma tempat ini. Apapun yang jadi problema mereka, Tuhan campur tangan. Juga berkati hamba-Mu, kepala kami, besar keluarga, dan dia juga Tuhan berkati semuanya dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Penyertaan sempurna bagi jemaat ini, dan jemaat yang sederhana ini Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat sekitar. Nama Tuhan dipermuliakan, dan ketika Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di mana Tuhan kami hidup, penebus kami, juru selamat kami yang luar biasa. Yesus Al-Masih bersama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan dan perpuluhan. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Tumi berdoa untuk persembahan. Puji nama Tuhan. Seperti biasa persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan ada di tengah, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut persembahan ini dengan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Setia
balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Gembala. Nama Tuhan, jemaat terkasih, hari ini kita boleh kembali dicas ya oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Dokter yang sudah dengan segenap hati untuk melayani kami pada hari ini, bukan secara kebetulan ya Pak Dokter, tapi semua memang Tuhan yang mengadakan sehingga jemaat di tempat ini boleh dibangun iman rohaninya, boleh bertumbuh dengan baik, memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami tidak bisa membalas apa-apa, kiranya Tuhan Yesus yang akan memperhitungkan segala pengorbanan jeripaya Pak Dokter bersama tim yang ada untuk melayani kami di tempat ini. Doa dan harapan kami, jangan kapok ya Pak Dokter. Walaupun kondisi di tempat ini kecil, sederhana, semuanya serba darurat, biarlah Pak Dokter seizin Tuhan berkenan kembali untuk melayani kami di tempat ini. Ya, terima kasih banyak. Pengumuman untuk seluruh jemaat, minggu depan kita masuk di minggu pertama bulan Agustus. Ya, jangan lupa ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Besok minggu kita laksanakan ibadah disertai perjamuan kudus. Jangan lupa pakai baju putih ya. Kita tetap bergumul untuk persiapan bulan 9 Senin pertama. Kita akan ketempatan hamba-hamba Tuhan wilayah GPDI Jombang Mojokerto ya, sekitar 70 orang akan bersekutu, berdoa, beribadah di tempat ini. Kiranya seluruh jemaat boleh mempersiapkan waktu, tenaga, doa, dana, semuanya untuk menjamu para hamba-hamba Tuhan ini dengan baik dan pantas ya. Kita berdoa, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Sekalipun mungkin keuangan kita, ekonomi kita ya belakangan ini ya musrat ya, tetapi Tuhan kita tetap Tuhan yang besar ya. Kalau kita ada keniatan yang baik, pasti Tuhan ikut bekerja untuk menolong kita semua. Tuhan memberkati. Saya rasa tidak ada pengumuman lain ya jemaat. Jangan lupa minggu depan kita laksanakan ibadah disertai perjamuan kudus. Jangan lupa pakai baju putih. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Mari kita akhiri ibadah ini ya. Kita bangkit berdiri. Kita tetap ada di hadirat Tuhan di akhir ibadah ini. Biar sinar wajah Tuhan boleh menyinari kita semua. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ku pandang wajah Jangan lepas
yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini, biar menjadi kekuatan di dalam hidup kami untuk kami berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan tetap setia, menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Dokter yang sudah menyampaikan firman Tuhan, tambah-tambahi karunia makrifat pembukaan rahasia firman Tuhan, kekuatan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, rumah tangga, keluarga, pekerjaannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, biar bisa melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan acara ibadah ini berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dari hal yang terkecil sampai di atas mimbar. Tuhan memberkati kerja keras mereka, jerih payah, tenaga, pikiran, apapun yang dipersembahkan untuk acara ibadah ini berlangsung. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan kesehatan secara luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Kebutuhan keperluannya untuk setiap hari Tuhan juga mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa syafaat pada pagi hari ini untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari pemerintahan pusat, tingkat 1, tingkat 2, kecamatan sampai kalangan terendah, RT RW yang terdekat dengan kami. Tuhan memberkati hamba-hamba ini supaya mereka menjalankan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lingkungan di mana kami tinggal, tetangga kanan kiri muka belakang, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Suatu saat mereka boleh Engkau panggil menjadi anak Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kerinduan kami dan pergumulan kami untuk bulan September ada acara doa bersama seluruh hamba Tuhan wilayah 9 GPDI Mojokerto Jombang. Tuhan, persiapkan kami sidang jemaat-Mu untuk bisa mempersiapkan semuanya menyambut hamba-hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, penuh semangat. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan semua yang kami butuhkan dan kami perlukan. Dan hanya nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Atap gereja kami yang perlu diganti, Tuhan juga memberkati dan sudah menyediakan. Kami akan tunggu waktunya Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa syafaat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralasan. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa buat segala korban, persembahan, perpuluhan dan persembahan kasih yang sudah dibawa menghadap kepada Tuhan oleh seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, membalas lipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kekuatan kesehatan secara fisik Tuhan selalu alirkan pada seluruh jemaat-Mu, sehingga dengan kekuatan kesehatan fisiknya jemaat-Mu tetap terus membaktikan hidupnya dengan penuh kesetiaan dan ketulusan hati hanya kepada Tuhan saja. Pertumbuhan iman rohani yang sehat pun sangat diperlukan oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu dengan pertumbuhan iman rohani yang sehat, mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya iblis yang semakin mengganas di akhir zaman ini. Kemanapun jemaat-Mu pergi dan berada untuk bekerja mencari nafkah setiap hari sesuai dengan profesi mereka masing-masing, kiranya Tuhan sertai dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat ganda. Tuhan bukakan jalan-jalan keajaiban-Mu, sehingga dengan berkat-berkat yang mereka terima, mereka tidak lupa menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan mengembalikan miliknya Tuhan, yakni perpuluhan. Terima kasih ya Bapak, jemaat-jemaat yang bekerja baik di luar kota, luar pulau maupun luar negeri. Tuhan jangkau, Tuhan jamah mereka supaya mereka tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan dan memiliki takut Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih tim Bapak Dokter yang sudah Kau utus pada hari ini untuk melayani kami. Oh haleluya, baik di tempat ini maupun di gereja GBIS Wonosalam. Tuhan menolong,
Tuhan memperhitungkan segala jerih payah pengorbanannya untuk melayani kami di tempat yang kecil. Tuhan memberkati keluarganya. Amin. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Terima kasih. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan. Yes, terima kasih. Kemanapun beliau Engkau utus untuk melayani Yes, Engkau. amin. Engkau berlengkapi dengan selengkap Amin. senjata Terima kasih. Allah. Pengurapanmu Amin. ada menyertai Amin. Sion Amin. sampai Engkau datang. Yes, dan amin. Sehingga dimanapun beliau pergi berada Tuhan boleh menjadi saksi dan Yes, menjadi berkat. amin. Nama Tuhan Amin. dipermuliakan. Benar Tuhan. Terima kasih Bapak. Hentan juga perjalanannya setelah melayani tempat ini kembali pulang ke Malang. Tuhan menyertai. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga, tidak kekurangan satu. Seizin Tuhan, kelak Engkau boleh putus kembali beliau untuk melayani Yes. kami di tempat. Amin. Terima kasih. Amin. Bahkan seluruh jemaatmu sebentar yang akan tinggalkan rumah ibadah ini, kiranya Tuhan juga menyertai perjalanan Amin. baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Kiranya mereka boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, dan boleh kembali beraktivitas. Yes. Kembalikan pada hari Jumat untuk bersama-sama melaksanakan ibadah doa di tempat ini. Amin. Bahkan juga pada hari Minggu depan kami boleh kembali beribadah untuk juga menikmati tubuh dan darah-Mu lewat ibadah perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapak, yang berulang tahun sepanjang minggu ini Engkau juga memberkati. Yes. Kami akan akhiri rangkaian ibadah kami dengan menerima dan membawa pulang berkat dari Tuhan. Mari kita tadakan tangan kita. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Amin. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus. Kiranya boleh masuk di dalam rumah tangga keluarga saudara, hidup nikah saudara, usaha, pekerjaan, dagang, bisnis saudara, studi sekolah saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita semuanya. Mari kita sambut berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari